hamil juga. Hah, di depan sini. Aduh, jalannya ampun ya. Ini suaminya, Pak? Oh iya, ini nggak boleh dilanjutkan lagi kalau kayak begini. Perubahan insya Allah. Udah 25 tahun ini, Pak. Nomor 1 Helmi Hasan. Kembali lagi di channel BD TV yang cacamnian. Halo guys, masih di kampanye calon gubernur Bengkulu nomor 1 Helmi Hasan yang berpasangan dengan Muslihan Diding Sutrisno. Yang jenggotan Helmi Hasan. Nah, siang itu belum lama ini kami menuju Desa Gajah Makmur di Kabupaten Mukomuko. Ini pedalaman banget guys. Jalannya tuh sampai mobil calon gubernur terprosok. Gara-garanya apalagi kalau bukan jalan tanah liat, jalan karut, jalan buruk. Nah, di lokasi ini guys, kata warga sekitar, masih banyak satwa yang hidup di sekitar sini. Apalagi masih banyak babi hutan di sini. Untung kita nggak ketemu babi hutan. Jadi dia kampanye ke pedalaman-pedalaman biar merasakan langsung apa yang terjadi di masyarakat. Tarik. Aduh. Cacamnian. Terus. Akhirnya lolos juga mobil Wagub. Kita bentar lagi goyang Bang Jenggot. Ada Bang Jenggot depan situ. Nah, biarin tambah ganteng, tambah keren. Ya, itu ya. Habis terperosok. Habis terperosok barusan. Ini Nomor 1 Helmi Hasan. setelah berjalan hampir 10 kilo lebih, rombongan Helmi Hasan menemukan ada 2 motor yang berhenti di pinggir jalan buruk ini. Ternyata yang membawa motor itu adalah seorang suami yang membawa istrinya untuk periksa USG ke luar desa tempat mereka tinggal. Iya Pak Helmi. Melihat ibu hamil 9 bulan yang harus melewati jalan buruk ke desanya, Helmi Hasan mengajak ibu hamil ini untuk naik ke mobil mewah yang ia bawa untuk menuju lokasi kampanye di Desa Gajah Makmur, Kabupaten Mukomuko. Masya Allah, kebetulan nih ada ibu hamil ini Bang. Jalannya karut. Ayo. Bismillah, apa-apa. Ya. Harus buka ora? Enggak apa-apa. Buka aja. Ya, nanti buka jendelanya. Ya, bismillah ya. Hah? Iya. Aduh, jalannya ampun ya. Ini suaminya Pak? Oh iya, ini nggak boleh dilanjutkan lagi kalau kayak begini. Perubahan insya Allah. Udah 25 tahun ini, Pak. Nah, makanya itu. 25 tahun? Iya. Insya Allah berubah insya Allah. Makasih Pak ya. Ya. Aduh, ini kondisi Alhamdulillah. Cacamnian jalannya. 25 tahun suasana begini, coba bayangkan. Oh. Jadi kita masuk ke dalam ini untuk juga merasakan, sehingga insya Allah perubahan nanti, gubernur nanti, maka jalannya akan diperbaiki insya Allah. Perbaiki. Nah ini kebetulan dapat tumpangan ini Bang. Iya, saya ingat ibu saya dulu, emak saya dulu hamil besar. Jadi ketika itu di kampung nggak ada tuh mobil begini. Ya ada mobil carry, kompong begitu kan. Bayangkan tuh wanita hamil
lagi pendarahan begitu, naik mobil begitu, jalannya seperti ini. Sehingga itulah kenapa kemudian saya bersemangat untuk memberikan ambulan, setiap desa itu satu ambulan. Oh gitu. Agar tidak boleh lagi ada ibu-ibu hamil yang kemudian dibawa pakai motor trail, ya, gitu, dibawa pakai motor carry yang Masya Allah begitu. Sehingga nanti ambulan itu Insya Allah betul-betul layak begitu untuk membawa ibu hamil, orang sakit begitu. Ini di depan kita ada ibu hamil. Kebetulan ini. Mbak namanya siapa Mbak? Visa, Novisa. Visa Melani, Oh, Visa Melani. Hamil udah berapa bulan Mbak? Hamil 9. 9 bulan. Wih, Hati-hati jalan begitu. waduh, jalan kayak gini. Masya Allah. Tadi dari mana Mbak? Dari USG. USG. Pakai Gimana? motor. Iya. Coba bayangin, itu pakai motor hamil 9 bulan. Masya Allah. Kalau saya 9 bulan udah lahir saya di jalan. Udah lahir di jalan. Motor saya baru 2 bulan hamil. Saya baru 2 bulan hamil. Mbak udah lama tinggal di sini Mbak? Udah dari lahir. Oh, udah lahir. Dari kecil berarti udah umur berapa sekarang Mbak? 20. Oh 20 tahun. Ini anak pertama? Iya. Weh, nanti jadi kisah ini. Anak pertama duduk sama insya Allah gubernur ini. Nomor 1 juga. Anak nomor 1 ya Bang? Gubernur nomor 1. Ini kelahiran Anak nomor 1. anak nomor 1. Wah, pas banget. Jodohnya ini ketemu. Mbak, cerita dulu dikit boleh? Pengalamannya selama ini di desa jalannya kayak gini gimana Mbak? Ya, sedih lah jalan kayak gini kok. Dari kecil dulu kalau sekolah lewat sini juga? Iya, tapi sekolahnya nggak di sini sana. Oh masih di sana. Jalannya kayak gini juga? Iya, sama. Gitu ya. Belum pernah dibangun selama ini? Belum. Ini udah ada koral. Dulu sama sekali nggak ada. Iya. Desanya desa apa sih Mbak? Sebenarnya? Desa Gajah Makmur. Gajah Makmur. Iya. Pernah berarti bolak-balik periksa kandungan? Ya kan di sana kan ada bidan desanya juga. Ada bidan desa. Iya. Oke, ini tinggal nunggu hari Mbak ya? Iya. Terus kalau melahirkan di jalan gini gimana Mbak? Ya sampai ya. Masya Allah jangan sampai. Ya. Karena Helmi Hasan belum punya kemampuan membantu persalinan. Setidaknya bisa bantu ambulan. Bantu nganterin dulu sekarang ini ya. Bantu nganterin dulu. Nganterin ke rumah karena jalannya Masya Allah tadi itu luar biasa. Tidak layak untuk wanita hamil dibonceng pakai motor. Dan kemudian jalannya itu sangat ekstrim. Alhamdulillah Allah mudahkan kita kesini ketemu ya, sehingga kemudian kita bisa sama-sama nih. Kebetulan memang mau kampung dia, sehingga kita ajak aja. Sehingga mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat selamat sampai di kampung nanti. Mobil abang tadi sempat terprosok. Wah iya, itu Masya Allah ekstrim banget ya. Tapi ini kan mobil pribadi bang. Iya, alhamdulillah. Udah belum jadi gubernur aja mobil pribadi diajakin. Lah iya dong, karena memang khairun nas anfa'um linnas. Orang yang terbaik itu bukan orang yang mobilnya baru atau banyak, tapi yang kemanfaatannya banyak. Mobil yang terbaik itu bukan dari mereknya, dari harganya, tapi dari kemanfaatannya. Semakin banyak orang yang bisa memanfaatkan kendaraan, maka semakin baiklah kita sebenarnya. Semakin banyak yang bisa memanfaatkan apapun yang diberikan Allah, dititipkan Allah itu, maka semakin baiklah kita sebenarnya. Jadi terbaik itu adalah soal kemanfaatannya bagi banyak orang tentunya. Insya Allah. Nah, ini balik lagi nih ke Mbak. Dulu pernah ada cerita apa soal jalan yang jelek kayak gini? Ada yang melahirkan di jalan kah? Enggak ada. Enggak ada. Tapi di desanya ada ambulan nggak? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Bang PR lah gini kan. Kalau ada yang meninggal bagaimana? Bawanya gimana? Pakai mobil desa. Ada mobil desanya Pak. Ada. Mobilnya Pak Kepala Desa gitu. Kan di desa tuh ada mobil khusus kayak gitu. Oh, kalau angkut jenazah gitu. Oh, mobil ini ya, open cup ya. Iya. Mobil carry mobilnya. Mbak pernah naik mobil pejabat?
Nggak pernah. Baru ini. Iya. Gimana rasanya? Ini rasanya ya senang. Senang. Nanti nama anaknya dikasih nama Helmi Hasan nih Bang. Cerita mudah-mudahan anaknya sehat ya. Kisah ini guys semua. Wah, tadi ceritanya nih Mbak ini tadi sama suaminya pakai motor lewat jalan ini udah masih Ipuh Mbak ya? Masuk kecamatannya? Iya. Kecamatannya Malindeman. Oh Malindeman. Kok ada yang mau tinggal di sini ya? Ini jauh di pedalaman masuk Kabupaten Mukomuko. Nah, beliau ini Bang Helmi Hasan mau kampanye di dalam sini. Tadi ketemu mbaknya sama suaminya, ternyata mbaknya hamil. Jadi Bang Helmi tadi kita panggil, kita kasih tahu Bang ada yang hamil, kita bawa sama mobil alap ini Bang. Kalau bahasanya bagus apa nih Mbak? Bahasa muko-mukonya? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Ini Jawa ya? Iya. Oh Jawanya pun di Ponorogo. Oh Ponorogo. Reok dong. Kemarin abang di ini. Oh iya, diangkat pakai reok. Diangkat pakai reok ya? Masa itu rasanya. Seperti sekarang ini rasanya. Seperti sekarang ini goyang-goyang jadi. Ini mbaknya diajak Bang Helmi untuk naik mobil Pajero. Tapi sini getarannya nggak begitu Bang ya? Iya. Alhamdulillah. Mbak mau melahirkan di Pajero nggak Mbak? Nanti anaknya namanya Helmi Pajero Bang. Aduh. Nah Mbak, di desa apa yang dibutuhkan, yang dikeluhkan masyarakat atau ini? Yang dikeluhkan cuma jalannya itu. Jalannya ini aja? Iya. Kalau ada yang sakit darurat, kesehatannya gimana untuk ini? Penanganan kesehatan di desanya? Ya kan ada. Ada. Cuma bidan ya? Iya. Kalau yang darurat apa ini parah gitu? Itu dibawa turun. Dibawa turun? Iya. Pakai kendaraan yang Pak Kades tadi ya? Ya nyewa mobil. Nyewa? Berapa duit bayar Mbak? Nggak tahu. Nggak tahu? Yang setahu Mbak berapa kira-kira? 700. 700 ya? Oh itu semuanya yang mau keluar dari desa ke menuju perkotaan? Yang mau berobat gitu ya? Yang mau berobat gitu? Iya. 700 itu ya? 700 juga. Ya itu makanya setiap desa sebenarnya butuh perhatian satuan ambulan. Jadi kalau pemerintah provinsi ke depan insya Allah kita akan bagikan setiap desa itu 1 unit ambulan. Bahkan kalau di Kabupaten Kaur ada 1 desa ya kalau ada yang sakit tuh dibawa pakai motor trail begitu. Oh ada yang jenazahnya katanya dibawa motor trail. Lebih parah dari ini jalannya. Maka mereka sangat berharap betul adanya bantuan 1 desa 1 ambulan. Karena memang bagi mereka itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang sedang hamil, untuk orang yang sedang ingin berobat ke luar kampung mereka, bahkan untuk mengantarkan jenazah begitu. Sehingga program 1 desa 1 ambulan itu bukan program hayalan, tapi program yang memang dibutuhkan masyarakat. Nah kalau itu hal yang dibutuhkan masyarakat, maka bagi pemerintah harusnya menjadi prioritas. Begitu. Kalau sudah menjadi prioritas, tidak ada alasan tidak bisa. Tapi kalau tidak dianggap itu prioritas, ya memang banyak sekali alasan untuk tidak itu diadakan. Maka saudaraku sekalian, ini soal niat saja sebenarnya. If there is will, there is way. Jika ada kemauan, di sana akan ada jalannya. Tapi kalau tidak ada niat, walaupun uang banyak ya, itu tidak akan pernah ada. Seperti hari ini tidak ada 1 desa pun di Kabupaten Mukomuko yang kita tanya yang sudah pernah diberikan ambulan. Belum pernah ada 1 desa pun. Begitupun di Bungkulu Utara kita sudah keliling, tidak ada 1 desa pun yang kita temui yang kemudian pernah diberikan bantuan mobil ambulan oleh pemerintah provinsi. Tidak ada 1 desa pun. Begitupun di Kaur kemarin segitu banyak desa, itu tidak ada 1 desa pun yang kita temui yang pernah mendapatkan bantuan ambulan, dan mereka butuh itu. Padahal desa itu adalah bagian daripada provinsi. Kalau namanya wilayah provinsi itu kan ya wilayahnya ya ada di desa-desa itu wilayah provinsi juga. Tidak bisa kemudian provinsi lepas tangan, oh itu kabupaten, oh itu desa, enggak.
Kalau itu pola pikirnya, terus wilayah provinsi itu yang di mana? Kan begitu deh. Nah, wilayah provinsi itu seluruh desa-desa, apalagi ke depan, ini desa betul-betul harus diperhatikan serius. Karena kalau tidak, desa akan lemah, kabupaten akan lemah, provinsi akan lemah. Dalam konteks awal, dalam segala bidang, baik itu kesehatan, ekonomi, pertanian, peternakan ya. Makanya fokus Helmi Muslihan itu ke depan, APBD-nya sebagian besar itu ada di desa-desa. Soal pertanian misalkan bibit gratis, pupuk gratis itu adanya di desa. Termasuk hand traktor yang kita akan berikan di tempat-tempat yang membutuhkan itu pun di desa fokusnya. 1 unit ambulan, 1 desa, 1 ambulan itu juga fokusnya di desa. 100.000 ya ekor sapi, kambing, kerbau yang akan kita bagikan itu juga fokusnya di desa. Apakah kelurahan tidak dibagi? Ya kelurahan yang membutuhkan tetap kita bagikan. Tapi prioritas fokusnya di desa. Begitu. Kan ada juga kelurahan yang membutuhkan sapi, kita kasih. Asalkan mau berternak. Jangan kemudian diberikan sapinya tapi besok jadi rendang. Nah, kan jadi sate. Jadi kan diberikan kambingnya besok jadi sate. Nah, itu enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika 100.000 ini dibagi ke rakyat, maka besok nilainya kan bertambah. Begitu yang tadinya harganya mungkin 3,5 juta, setelah digemukkan dipelihara jadi 25 juta. Kan di situ nilai APBD-nya akan jadi bertambah. Nah, begitu juga soal beasiswa ya, kepada anak-anak desa yang sebenarnya banyak sekali anak-anak desa yang pintar, yang punya kemauan belajarnya yang luar biasa. Cuma mereka terbentur dengan tembok yang besar, yang kuat. Apa itu? Kemampuan orang tuanya, finansialnya. Ini loh yang sebenarnya kemudian harus pemerintah provinsi intervensi sebagai bentuk komitmen terhadap APBD untuk rakyat. APBD untuk rakyat itu adalah apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap kehidupannya, maka itu dijawab melalui anggaran. Itulah APBD untuk rakyat. Kalau masyarakat kepengen ambulan, maka dijawab oleh pemerintah mengadakan ambulan. Kalau masyarakat butuh ternak tapi tidak mampu belinya, maka dijawab dengan 100.000 ekor sapi, kambing, kerbau yang akan dibagikan ke desa. Ketika ibu-ibu pusing dengan tahun ajaran baru karena sekolah, anaknya kepengen pakai seragam baru masuk sekolah, maka juga dijawab dengan pakaian seragam gratis. Hal yang sederhana sebenarnya ketika di desa banyak pengangguran, maka sebenarnya bukan hanya solusi pabrik begitu. Kalau pabrik hanya segelintir orang, tapi bagaimana, dan pabrik kita sebagai pekerja, tapi bagaimana di desa itu ada banyak pakan ternak, ada banyak tanah yang subur gitu, yang tidak produktif, maka solusinya adalah kita bantu mereka ternaknya, kita bantu mereka untuk mengelola lahan itu menjadi produktif dengan apa? Dengan berbagai macam faktor, irigasi mungkin masalahnya, percetakan sawah baru misalnya, ada juga misalkan pembelian bibit dan pupuk misalnya, kendalanya apa di sana. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka insya Allah akan terjadi penguatan-penguatan di desa, baik itu penguatan soal ekonomi, soal kesehatan, soal pendidikan, begitu. Jamnya. Nah, tidak bisa tidak, kita harus turun ke lapangan. Kalau kita nggak pernah turun begini, kita nggak tahu. Bagaimana sih perasaan masyarakat itu? Apa yang diharap masyarakat itu kita nggak bisa mendapatkan. Hot button itu nggak ketemu. Nah, tapi kalau kita turun langsung memang memerlukan waktu ya. Tidak sedikit waktu yang harus kita siapkan. Begitu, sampai kita juga termalam 3 malam pernah menginap, ya kan? Pernah 4 malam di satu kabupaten begitu. Dan kita targetnya seluruh desa kita datangi. Begitu. Soal jadi tidak jadi itu urusan Allah. Soal yang sekarang kita ingin lebih kemudian merasakan dan memahami apa sesungguhnya yang masyarakat butuhkan. Munculnya di APBD untuk rakyat di Kota Bengkulu periode pertama Helmi Hasan Wali Kota, itu saya jalan kaki 9 jam selama 3 bulan setiap harinya, 6 kali ganti baju. Maka kemudian kita tahu persis apa sih yang diinginkan masyarakat Kota Bengkulu. Misalkan soal infrastruktur jalan itu adalah top ya, yang pertama begitu yang diinginkan masyarakat. Maka fokus kita ketika itu adalah 1000 jalan mulus solusinya. 1000 jalan. Sama seperti hari ini jalan provinsi banyak yang hancur, melobang, ekstrim. Maka solusinya 100% jalan mulus. Dan 100% jalan mulus provinsi itu bukan satu hal yang tidak mungkin. Karena jalan provinsi itu cenderung stagnan daripada jalan kabupaten maupun kota. Itu yang cenderung bertambah. Abang ada berita tadi bang. Ya. Katanya ini bukan perjalanan politik, bukan safari politik, tapi betul. Safari dakwah. Betul, betul. Saya memahaminya begitu karena memang dengan tema, dengan judul pilkada ini saya bisa masuk antar kampung, antar desa, semuanya. Dan orang juga bisa menerima saya dengan sangat baik. Tetapi saya selalu membicarakan bahwasanya siapa yang jadi gubernur itu kewenangan Allah.
Ya, bukan kewenangan partai politik, bukan kewenangan tokoh, tapi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu kita bahas secara mendetail. Apalagi saling caci maki, saling musuhan, tak perlu. Tetapi yang perlu kita bahas bahwasanya kita ada di sini karena Allah. Sebentar lagi pun kita akan meninggalkan dunia ini, itu juga untuk kembali kepada Allah. Pertanyaannya apa bekal kita? Lah kalau bekal kita kebun nggak dibawa. Kalau bekal kita mobil nggak dibawa. Maka yang dibawa hanya iman dan amal soleh. Kalau kita punya iman yang sempurna, amal soleh yang diterima, maka insya Allah kita akan bahagia selama-lamanya, muda selama-lamanya, cantik selama-lamanya, raja selama-lamanya, kaya selama-lamanya. La ilaha illallah. Oh, udah nyampe nih, Bang. Ini baju bayinya tadi. Desanya masih jauh. Masih jauh bang, 1 kilo lagi. Hah? 1 kilo lagi. 1 kilo lagi. Nanti dianterin ini aja deh. Anterin sampai ke rumah yuk. Kilo lagi. Selamat datang kita. Nah, ini rumahnya nyampe. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Helmi bisa ini kan, duduk kan. Amin. Ini Bu, ayo Bu. Semoga jalannya bisa dibangun. Kan? Amin. Susan SP8 Pak. SP8 ini ya? Iya, SP8. Udah nyampe rumah. Nah, itu ininya. Ini tas siapa nih? Ini juga. Ini tasnya juga ya? Ini? Nah ya. Oke, nyampe rumah. Kita masih berjuang lagi. Masih satu tempat lagi kami kampanye. Amin. Ketemu. Boleh nih. Ini bapaknya. Oh, Pak siapa, Pak? Pak Sarno. Numpang lewat tadi, Pak. Ketemu. Siap. Iya, Sama mobil ini mungkin udah sampai sore tadi malam, Pak. Iya, malam. Oh, bisa sampai malam ya jatuhnya kalau ini ya? Motor ya. Iya. Nah, mobil ini dengan calon gubernur kan? Iya. Mas siapa, Mas? Mas Pardianto. Pardianto. Iya. Oke. Apa yang mau disampaikan ke Ya, semoga kedepannya untuk 5 tahun yang akan datang SP8 ini lebih maju. lebih maju? Ya. Perekonomiannya, jalannya, semuanya lah Pak. Karena kami di SP8 ini udah hidup 25 tahun Pak. 25 Belum tahun. ada perubahan. Cuma ada lampu sekarang, alhamdulillah Pak. PLN udah masuk 1 tahun. Baru 1 tahun ini, Mas. Iya. Ada yang sampaikan untuk Pak Helmi? Ya, semoga dia hidup Pak. Mau duduk. Ya, berhasil dengan misinya, apa yang dia misikan, semoga bukan janji Pak, tapi bukti. Bukti? Iya. Caca. Istrinya udah naik mobil Helmi Hasan tadi ya? Iya. Makasih Pak. Oke. Iya, Pak. Makasih ya, kami pamit dulu. Oh, ini lagi. Iya, Bu. Ini nggak usah dikait-kaitkan sama politik. Ya, dia nggak suka. Kalau bantu aja gitu. Makasih ya. Oke. Itu tadi perjalanan mengantar yang sudah mengandung 9 bulan. Tadi ketemu di jalan, yang jalan karut kayak dia nih karut. Kita antar sampai rumahnya. Tadi Bang Helmi berhenti di ini ya, tempat lokasi kampanye. Nah, kita antar sampai rumah beliau ya, di desa ini. Nah, harapannya ya ibu hamil, kasihan jalan dibawa pakai motor. Oke, kita mau balik lagi untuk menuju lokasi kampanye lainnya. Semoga nggak ada ibu-ibu hamil lagi yang berhenti di desa. Berhenti di desa ini tadi ya. Aduh, ini malah wartawan narsis. Banyak ego gaya tok selfie. Oke, itu tadi liputannya. Semoga yang terbaik untuk Bengkulu. Karena Helmi Hasan dan Bengkulu caca merah.
Ayo, harus berjuang. Wartawan karut ini. Nah, ini coblos nomor 1 Helmi Hasan. Insya Allah Helmi Hasan. Insya Allah Helmi Hasan. Insya Allah Helmi Hasan. Insya Allah Helmi Hasan. Bengkulu makin maju, makin baik. Siapapun pemimpinnya, kata beliau tadi, sudah dituliskan Allah. Jadi kalau beliau menjadi gubernur, dan itu atas izin Allah, beliau akan membuat masyarakat bahagia. Salah satunya membahagiakan warga di pedalaman Provinsi Bengkulu, seperti yang dialami Mbak Vini tadi ya, yang hamil 9 bulan. Tadi ketemunya deket-deket sini tadi ya. Nah, deket sini tadi beliau diangkut itu, deket-deket sini, karena suaminya udah kewalahan bawa motor di jalan jelek ini, sementara istrinya hamil. Oke. Weh, aduh, mobil kita yang mana nih? Mana? Oh, nggak bisa. Baterai saya udah mau habis, guys. Jadi itu dulu ya liputannya. Cacamnian. Hasan, yang jenggotan Helmi Hasan.